Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, di mana di dalam masa pandemi ini mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, keluarga kita, serta guru-guru kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kesehatan kita semua, lebih khususnya dijauhkan kita dari bala musibah dan juga daripada pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tidak kita lupakan, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ila nur, minal ahlakil fasidah ila ahlakil karimah, wa kadza ila syiratul mustaqim. Sahabatku yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mempresentasikan PPT yang saya buat dalam judul "Jadikanlah dunia untuk mencari bekal kehidupan akhirat", yang mana mata kuliah ini disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Rofi sebagai ilmu retorika dakwah. Sahabatku yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terkadang selalu senantiasa menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Padahal kehidupan kekal itu adalah di akhirat. Dunia hanya tempat singgah bagi semua umat manusia. Namun kita seringkali melupakan fakta tersebut. Kita menganggap akan kekal di dunia. Padahal kehidupan yang kekal adalah kehidupan kelak di akhirat nanti. Karena terlalu mencintai dunia, banyak di antara mereka yang memupuk harta setiap hari hanya demi memuaskan nafsu sesaat. Problema inilah yang harus kita evaluasi. Manusia hanya tamu di dunia ini. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia dan menuju pada akhirat yang kehidupan kekal abadi. Masalahnya, apakah di dunia kita sudah menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat? Seharusnya sikap kita terhadap dunia adalah menjadikannya sebagai jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk menggapai ridho ilahi, bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama yang kita raih. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam surat At-Taghabun ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum
wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 15-16. Dunia juga dicari bukan dengan sikap tamak, namun dengan sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nabi SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Ya Hakimu, inna hadzal mala khadiratu hulwah, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarrak lahu fihi, kallazi ya'kulu wa la yashba'. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla." Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Riwayat Bukhari ayat 1472 dan riwayat Muslim nomor 1035. Jelas sudah dijelaskan, diterangkan di dalam hadis ini bahwasanya kita diwajibkan, dianjurkan untuk mencari rezeki dan harta yang baik, yang halal dan thayyibah, untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Karena dengan awal kita mencari nafkah yang baik, yang halal, maka insya Allah akan membawa keberkahan buat keluarga kita. Bisa jadi di dalam rumah tangga itu tidak pernah ada keharmonisan, kerukunan, apabila dengan cara ia mencari rezekinya yang tidak halal atau bahkan haram untuk menafkahi anak-anaknya dan keluarganya. Maka dari situlah sari-sari pati daripada makanan itu tidak membuahkan keberkahan baik di dalam diri kita, apalagi di dalam rumah tangga kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dijelaskan juga bahwasannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya janganlah kita senantiasa merendahkan diri kita ya, dengan kita mengemis-ngemis kepada orang lain dengan harapan kita diberikan uang atau apapun ya, kepada diri kita,
dengan cara kita mengemis, meminta-minta. Padahal dengan kesanggupan, dengan kekuatan, dengan kesehatan jasmani dan rohani kita, fisik kita masih mampu untuk bisa bekerja mencari rezeki yang baik. Dalam arti bekerja dan tidak meminta-minta. Walaupun sekalipun ya, kita dalam kesulitan apapun, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebisa mungkin kita belajar memberi, bersedekah kepada orang lain. Dan dengan bersedekah itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menambahkan rezeki kita dengan berlipat-lipat ganda. Karena apa? Karena harta yang kita keluarkan tidaklah hilang begitu saja, akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Bahkan begitu mulianya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, pada umatnya, pada hamba-hambanya, mohon maaf, menambahkan segala rezeki-rezeki dan nikmat-nikmatnya kepada hambanya yang Allah cintai. Ibnu Battal rahimahullahu mengatakan, qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka akan seperti itu tidak mendatangkan keberkahan, dan keberkahan pun akan sirna. Syair Ibnu Battal 4:48. Demikianlah seharusnya kita hidup, memiliki tujuan kehidupan yang lebih baik di akhirat, sehingga menjadikan dunia sebagai pijakan memperbanyak amal soleh. Sahabatku yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa gambar yang mana saya ingin mengajak sedikit, bahwasannya melihat daripada gambar-gambar ini membawa kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan dosa-dosa kita. Ingat dengan kesalahan-kesalahan kita. Ingat dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dari apa yang Allah wajibkan, dari apa Allah yang perintahkan, lalu kita abaikan, lalu kita tinggalkan. Jadikanlah kita sebagai hamba yang rendah di sisi Allah. Tanamkanlah dalam hati dan pikiran kita ada Asmaul Husna, ada nama-nama Allah, karena senantiasa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, semuanya akan Allah melihatnya, dan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Dengan mengingat pada Allah, dengan cara kita berzikir, dengan cara kita bertasbih, dengan cara kita beribadah apapun, kita ingat kepada Allah, akan mendatangkan tatma'inul qulub, ketenangan dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita, agar senantiasa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita sehari-hari, membawakan ketenangan, sejuk, damai,
karena senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau setiap kerjaan kita, setiap yang kita lakukan tidak kita hadirkan, tidak kita datangkan asma-asma Allah, nama-nama Allah, akan timbul rasa emosional kita, akan timbul rasa pikiran-pikiran kita, suhuzon kita, pikiran-pikiran buruk kita, bahkan akan mendatangkan keburukan pada diri kita, karena kita tidak selalu ingat kepada Allah, takut akan Allah, takut akan siksa Allah, takut akan dosa-dosa kita yang mana akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhirah. Dan ini gambar yang kedua. Di situ ada gambar timbangan dunia dan akhirat. Di kehidupan kita yang kekal di akhirat nanti akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban kita selama kita berada di dalam dunia. Selama kita berada di dunia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik itu amal-amal soleh ataupun amal-amal buruk kita, akan ditimbang, dilihat baik buruk kita yang akan membawa kita, menjerumuskan kita ke neraka atau dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lantaran karena beratnya kebaikan-kebaikan kita, timbangan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita, sedekah kita, ibadah kita. Insya Allah Allah membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, maka Allah akan menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka yang sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Gambar yang ketiga ini adalah ilustrasi jembatan yang melewati lautan, dan nanti di akhirat jembatan-jembatan inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui jembatan inilah amal baik kita, amal buruk kita akan bisa atau tidaknya melewati jembatan yang disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Apabila kita penuh dengan kebaikan dan amal soleh, maka ringan kita melewati jembatan tersebut. Tidak seperti gambar yang kita lihat, jembatan ini cukup lebar, namun nanti di akhirat kita akan melewati jembatan dengan lebar sehelai rambut, dan di bawahnya penuh dengan api-api neraka yang berkobar-kobar, tinggi, panas, mendidih. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja jangankan melewati, jangankan melihat, mencium baunya saja api neraka sudah pingsan. Sebagaimana cerita pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shiratul Muntaha naik ke langit 7 bertemu kepada Allah, Rasulullah meminta izin untuk melihat api neraka. Namun Allah melarang agar Rasulullah tidak melihat, karena pasti Rasulullah tidak akan sanggup melihat itu. Dan pada saat itu Allah pun mengizinkan Rasulullah untuk melihat. Belum sampai melihat, baunya saja Rasulullah sudah pingsan. Subhanallah. Inilah neraka yang sangat-sangat kita takuti. Mudah-mudahan kita diselamatkan untuk bisa melewatkan
api neraka jahanam ini dan bisa dimasukkan dalam surganya Allah bersama umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gambar yang terakhir ini ada gambar tanda tanya kita. Masukkah kita ke dalam surga atau dijerumuskan kita oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat pedih. Kembali kepada diri kita pribadi semuanya. Maukah kita memperbaiki kehidupan kita, ibadah kita untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak, yang mana kehidupan itu adalah kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Tidak ada manipulasi, tidak ada monopoli, tidak ada saling menjatuhkan, fitnah memfitnah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan khususnya untuk kita semuanya. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaumnya itu tidak ingin merubah dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita rubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.